Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Dr. Haji Suripto, SE MAK CSRS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai data panel. Nah, sebelum kita melakukan analisis data menggunakan e-views dan lain sebagainya, maka kita perlu memahami apa itu data panel, kemudian jenis-jenis data panel itu apa saja, kemudian juga kita perlu mengetahui apa sih kelebihan data panel dibandingkan dengan data yang lain, misalnya data time series, data cross section dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu memahami beberapa tahapan regresi data panel, dan juga kita juga perlu memahami pendekatan data panel. Nah, rekan-rekan sekalian, mari langsung kita bahas apa itu data panel. Data panel merupakan gabungan antara pendekatan cross section atau individual dan time series atau runtut waktu. Menurut Gujarati dan Porter 2012, istilah lain dari data panel, data pool, kombinasi data runtun waktu dan individual, data micropanel, data longitudinal, kemudian analisis cohort atau analisis kelompok. Dikatakan analisis kelompok karena data panel memasukkan dimensi individu dan juga dimensi waktu. Kemudian jenis-jenis data panel menurut Gujarati dan Porter 2012, ada panel seimbang atau balance panel. Disebut panel seimbang karena masing-masing subjek mempunyai data observasi yang sama. Kemudian yang kedua, panel tidak seimbang atau unbalanced panel, ya. Disebut panel tidak seimbang karena subjek dari data panel itu tidak mempunyai observasi yang sama. Saya ambil contoh, misalnya kita meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periodenya 5 tahun. Jumlah perusahaannya dalam hal ini cross sectionnya atau N-nya itu bisa di atas 100, mungkin 168, mungkin 170 sekian. Namun periode yang kita ambil hanya 5 tahun. Nah, ini namanya panel tidak seimbang. Kemudian yang ketiga adalah panel pendek atau short panel. Nah, disebut panel pendek karena data cross section yang kita gunakan itu lebih banyak dibandingkan dengan periodenya, sebagaimana tadi saya sebutkan tadi, ya. Jadi N-nya itu bisa lebih banyak, bisa 174. Nah, sedangkan T-nya itu mungkin 3 tahun atau hanya 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Nah, kemudian yang keempat adalah panel panjang atau long panel, ya. Disebut ini panel panjang ini kebalikan daripada panel pendek, di mana ya data cross sectionnya itu justru lebih sedikit dibandingkan dengan data time seriesnya, atau jumlah N-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan T-nya. Jadi kalau kita meneliti, ya tahunnya lebih banyak, ya, sedangkan perusahaannya itu hanya sedikit. Nah, lanjut pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran apa sih perbedaan yang nyata antara data cross section, data time series, dan juga data panel. Ya, data cross section itu kalau gampang begitu untuk memiliki ciri-cirinya, ya, itu jumlah N-nya, ya, itu lebih banyak, sedangkan ini time seriesnya itu tahunnya atau T-nya itu hanya 1. Kemudian data time series itu sebaliknya, ini T-nya lebih banyak, sedangkan ya N-nya itu hanya 1. Misalnya saya ambil contoh
saya meneliti Bank Mandiri, ya. Kemudian subjeknya adalah Bank Mandiri, kemudian objeknya adalah laporan tahunan, ya, dari tahun 1980 sampai tahun 2020, ya. Jadi ini banyak sekali tahunnya, T-nya banyak sekali, sementara subjek penelitiannya hanya satu, yaitu perusahaannya hanya satu, N-nya hanya satu, yaitu Bank Mandiri. Nah, kemudian data panel. Data panel adalah gabungan dari data cross section dan data time series. Ya, perusahaannya jumlahnya banyak, kemudian periodenya bisa lebih dari 3, bisa 5, mungkin bisa 10 dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih kelebihan data panel? Ya, kelebihan data panel menurut Gujarati dan Porter 2012, ya, data panel dapat meminimumkan bias sehingga lebih cocok dalam mempelajari dinamika perubahan. Ya, mengapa demikian? Karena saat kita mengobservasi data panel dari waktu ke waktu, sehingga kita akan mengetahui dinamika perubahan yang menjadi objek yang kita teliti. Nah, sedangkan kelebihan data panel menurut Fairback 2004, ya, jumlah observasi lebih besar. Mengapa dikatakan jumlah observasi lebih besar? Karena data panel memasukkan dimensi individu dan waktu, sehingga memiliki jumlah observasi yang lebih banyak. Nah, jika datanya juga banyak, ya, atau jumlah observasinya banyak, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap degree of freedom yang lebih besar. Nah, jika degree of freedom-nya besar, maka memungkinkan data kita akan terdistribusi secara normal. Kemudian kelebihan data panel berikutnya adalah parameter yang diestimasi lebih akurat dibandingkan dengan model lain. Ya. Mengapa demikian? Kenapa lebih akurat? Karena data panel itu memasukkan dimensi individu dan waktu, sehingga lebih akurat jika dibanding dengan hanya data yang memasukkan dimensi individu saja atau hanya yang memasukkan dimensi waktu saja. Nah, kemudian menurut Fairback juga kelebihan data panel itu adalah mengurangi masalah identifikasi atau mengontrol heterogenitas individu. Kemudian menurut hasil 2004, kelebihan data panel adalah data panel itu lebih informatif sehingga dapat mengurangi kolonialitas antar perubah dan meningkatkan efisiensi. Nah, asumsi regresi data panel, ya, metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat blue, yaitu based, linear, unbiased, dan estimate, ya, dengan syarat jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi. Nah, asumsi Gauss-Markov itu diantaranya adalah non-autocorrelation, ya. Non-autocorrelation ini sangat sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat blue, atau dalam hal ini adalah based, linear, unbiased estimate, ya. Dengan demikian, jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series, seperti fungsi transfer misalnya, maka ada informasi keberagaman dari unit cross section yang diaplikasikan dalam pemodelan. Nah, salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel selain tadi yang sudah saya sampaikan adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross section. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga akan saya sampaikan tahapan regresi data panel, ya. Tahapan regresi data panel itu apa saja sih? Yang pertama adalah penentuan model estimasi, ya. Penentuan model estimasi ini ada 3, ya. Ada common effect model, ada fixed effect model, ada random effect model. Saya sering menyingkat dengan CEM atau common effect modelnya itu. Kalau FEM, ya, ini untuk fixed effect model, dan RAM untuk random effect model.
Nah, setelah kita ini semuanya nanti kita olah ya satu persatu. Kemudian kita langkah berikutnya adalah menentukan model mana di antara ketiga ini yang terbaik. Tentu terbaik sesuai dengan data penelitian kita atau cocok dengan data penelitian kita. Nah, bagaimana menentukan model mana yang terbaik di antara tiga ini? Di antaranya adalah caranya menggunakan 3 uji, yaitu uji CO, ya uji CO, kemudian uji Lagrange multiplier, kemudian juga menggunakan uji Hussman, ya. Kalau Lagrange multiplier saya sering menyebutnya dengan LM, ya. Rekan-rekan sekalian, jika nanti kita sudah menggunakan 3 uji ini, ya, mungkin bisa hanya kalau nanti ada beberapa ketentuan, ya, kita tidak semua uji ini kita gunakan, ya, ada beberapa ketentuannya. Nanti kita akan dapat menentukan salah satu model yang sesuai dengan data kita, apakah itu model CEM atau FEM atau REM, ya. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita melakukan uji, maka kita melakukan uji asumsi klasik atau kesesuaian model, ya. Di sini uji asumsi klasik yang sering digunakan itu ada 4, ada uji normalitas, ada uji multikolonialitas, ada uji heteroskedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi. Setelah kita melakukan uji asumsi, kemudian langkah berikutnya adalah interpretasi. Nah, dalam interpretasi ini adalah nanti diantaranya ada uji koefisien determinasi atau adjusted R-square, kemudian ada uji simultan atau uji F, kemudian ada uji T atau uji parsial, ada goodness of fit, kemudian juga ada persamaan regresi data panel. Nah, selanjutnya jika kita mendiskusikan mengenai tadi uji asumsi klasik, jadi tidak semua uji asumsi klasik itu diperlukan, ya, ketika kita nanti data panel itu nanti kita olah menggunakan EViews, ya. Nah, saya sudah merangkum uji asumsi klasik apa saja yang diperlukan jika model yang kita pilih itu adalah seperti yang saya tulis di depan ini. Pertama, uji normalitas. Nah, uji normalitas itu jika model kita yang terpilih itu adalah FEM atau CEM, maka tidak diperlukan uji normalitas. Sedangkan jika model yang terpilih adalah sesuai dengan data kita itu REM, Random Effect Model, maka diperlukan uji normalitas. Kemudian yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, ya. Jika model kita yang terpilih adalah fixed effect model atau common effect model, maka diperlukan uji heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika model yang terpilih sesuai dengan data kita adalah random effect model, maka tidak memerlukan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji multikolonialitas. Nah, baik itu FEM, CEM maupun REM, ya, memerlukan uji multikolonialitas dengan syarat jika variabel bebasnya lebih dari 1. Jadi, jika variabel bebas kita dalam penelitian kita lebih dari 1, baik itu model yang terpilih adalah fixed effect model, common effect model maupun random effect model, maka memerlukan multikolonialitas. Yang terakhir adalah uji autokorelasi. Ya, untuk uji autokorelasi ini, apapun model yang terpilih, baik itu random effect model, common effect model maupun fixed effect model, maka tidak memerlukan lagi uji autokorelasi. Saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua dalam memahami mengenai data panel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya doakan teman-teman yang saat ini sedang berjuang
menyusun skripsi, tesis, disertasi, dan juga sedang membuat penelitian. Mudah-mudahan diberikan barokah, mudah, lancar, dan sesuai lekas selesai, sesuai tepat waktu, sesuai harapan kita. Nah, saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.